Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dzil quwwatil matin, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, as-sadiqil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, wa ba'd. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materi kita mengenai usul tafsir dan ulumul Quran dari buku Tajujuman, di mana buku ini adalah karangan dari Syekh Dr. Arif Anwar hafidhahullah taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Dan sekarang insyaallah kita membahas mengenai kaidah umum dan khusus di dalam usul tafsir dan ulumul Quran. Ma'rifatul 'am wal khas fil Qur'anil Karim, yaitu mengenali umum dan khusus dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun definisi dari umum adalah lafdun yastaghriqu as-salihu lahu min ghairi hasrin. Yang dimaksud dengan umum di sini adalah satu lafaz atau satu kata yang mencakup kata tersebut, yang cocok untuk kata tersebut tanpa ada batasan. Misalnya ketika kita mengatakan semua santri wajib masuk kelas misalnya. Jadi semua santri tanpa terkecuali wajib masuk kelas. Artinya apa? Semua orang yang dimana dia masih berstatus santri itu wajib masuk kelas. Jadi tanpa ada batasan. Jadi selama dia masih santri, selama dia masih berstatus santri, maka wajib masuk kelas. Nah, ini maksudnya tanpa batas. Artinya santri apapun, misalnya santri kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau santri aliyah, santri sanawiyah. Jadi semua selama dia masih berstatus santri. Nah, kemudian adapun lafaz atau bentuk-bentuk umum ini sebenarnya banyak dan akan kita sebutkan sebagian di sini. Yang pertama adalah lafaz kullu. Nah, ada penggunaan kata kullu dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan umum, artinya semua, atau jami' atau kullu dan jami' ini sama artinya, semua. Dan lafaz yang lain adalah ma. Jadi setiap ada kata ma, apabila dia sebagai syarat, ada namanya syarat, atau berbentuk istifham, pertanyaan, kemudian atau mausul, ma, apabila digunakan dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran, maka ma ini maknanya adalah umum. Demikian juga ai dan man. Beberapa contoh dalam Al-Quran seperti misalnya firman Allah Ta'ala dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Kullu, semua yang ada di atas bumi itu lenyap. Artinya musnah. Kullu, semua. Nah, kemudian wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian hanya tersisa adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan, yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Jadi semua kullu, ya mencukup semua. Manusia, hewan, jin, malaikat, semua akan musnah. Artinya yang tersisa hanyalah Allah. Kemudian contoh dari jami' yang terdapat dalam Al-Quran adalah in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Jami', di sini ada contoh kata jami'. Jadi adab Allah itu hanyalah satu sayhah, suara satu suara aja untuk melenyapkan satu kaum. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Dengan satu suara yang menggelegar itu, semuanya mereka itu tanpa terkecuali
terkecuali dihadirkan atau dimatikan. Kemudian contoh dari ma, penggunaan ma yang bermakna umum adalah wa qala innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah, apa saja yang kalian sembah. Apa saja. Ma di sini apa artinya. Dan ini umum artinya. Apa di sini umum. Apa saja yang kalian sembah. Baik itu hewan, patung, pohon, malaikat, jin, manusia. Apa saja yang disembah itu selain Allah, itu adalah akan menjadi hasabu jahannam. Akan menjadi bahan bakar jahannam. Kemudian contoh dari ay adalah qulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau kepada yang maha pengasih. Ayyam, yang mana saja, ayyan, yang mana saja, baik kalian berdoa kepada Allah menggunakan lafaz Allah atau menggunakan lafaz Ar-Rahman, kalian berdoa kepadanya, falahul asma'ul husna, maka Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian may ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan juga. Man, siapa saja, mau anak-anak, mau orang dewasa, maksudnya orang dewasa, khusus orang yang sudah balik tentunya. Tapi apakah dia merdeka atau budak atau orang raja atau prajurit, siapa saja, laki-laki maupun perempuan yang berbuat keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan pula. Man, umum dia, siapa saja. Nah, ini adalah beberapa lafaz atau kata-kata umum yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu kullu, jami', ma, ay, dan man. Sebenarnya ini adalah sebagian. Kemudian yang lain diantaranya adalah alladhi dan allati. Alladhi dan allati. Contohnya adalah walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma. Siapa yang dan orang yang di sini orang yang siapapun itu qala liwalidayhi, berkata kepada kedua orang tuanya jadi siapapun itu, apabila dia sudah mengucapkan kata kepada kedua orang tuanya, jadi walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, ini menunjukkan umum, siapa saja, artinya ini tidak boleh. Kemudian lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, contoh dari alladzina, jamak dari alladzi. Alladzina, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan pula, siapapun orangnya. Kemudian demikian juga penggunaan allati, wallati ya'tinal fahishah. Jadi allati, alladhi, alladzina, allai, ini menunjukkan kata-kata umum juga. Wallati ya'tinal fahishah, wallati ya'tinal fahishah, wanita-wanita apapun itu, siapapun itu yang melakukan perbuatan keji di antara wanita kalian, fastashhidu, maka hadirkanlah saksi-saksi. Kemudian lafaz dari umum yang berikutnya adalah al-jam'u al-mudhaf. Jadi setiap kata jamak kemudian dia menjadi mudhaf, maka itu menunjukkan umum. Contohnya adalah yusikumullahu fi auladikum. Fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Anak-anak kalian di sini umum, mau laki-laki mau perempuan. Kemudian wal mu'arraf bi al. Kemudian setiap lafaz yang beralif lam. Jamak yang beralif lam. Maksudnya jamak beralif, bukan setiap lafaz. Jamak yang beralif lam. Contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun.
telah beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-mu'minun. Di sini al-mu'minunnya ada alif lamnya. Maka ini mencakup semua orang mukmin. Semua orang-orang mukmin, maka dia beruntung. Kenapa? Karena lafadznya adalah jamak dan beralif lam. Demikian juga dengan isim jins al-mudhaf, yaitu mufrad yang mudhaf. Contohnya adalah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Amrih. Di sini ada amr mufrad dan dia adalah mudhaf. Maka ini menunjukkan umum, artinya perintah apa saja, urusan perintah apa saja, perintah sholat, perintah zakat, semua perintah. Ketika diselisihi, maka hendaklah mereka berhati-hati akibat dari perselisihan mereka atau penentangan mereka terhadap perintah Allah tersebut. Kemudian yang beralif lam, mufrad yang beralif lam, contohnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, dan mengharamkan riba. Al-bai' di sini mufrad dan beralif lam. Demikian juga riba mufrad beralif lam. Jadi mencakup semua jual beli itu Allah halalkan. Semua jual beli Allah halalkan. Wa harrama riba, dan mengharamkan, dan Allah mengharamkan semua jenis riba. Ini mencakup umum. Tentunya kita memberikan contoh di sini tanpa pengecualian, artinya secara umum seperti ini. Mungkin ada pengecualiannya, tapi itu tidak akan kita bahas. Seperti misalnya riba, ada namanya riba araya, jual beli araya itu riba. Tapi itu adalah pengecualian dari hadis Nabi SAW. Dengan catatan ada syarat-syaratnya. Kemudian an-nakiratu fi siyaqin nafi, yaitu lafadz nakirah dan dia berbentuk nafi. Contohnya adalah dalikal kitabu la raiba. La raiba. Raiba nakirah. Kemudian dia didahului oleh lafadz nafi, la. Nah, ini juga menunjukkan umum. La raiba, tidak ada keraguan. Keraguan sedikit pun. Artinya keraguannya total. Jadi tidak ada keraguan di sini umum. Keraguan setengahkah, berapa persenkah, itu jadi total dia, umum. Kemudian berbentuk nahi. Nakirah berbentuk nahi. Contohnya adalah fala taqul lahuma uffin. La didahului oleh la nahi. La taqul, jangan katakan kepada kedua orang tua itu uffin. Jadi ahnya mau bentuk terserah gitu. Yang penting semisal dengan kata uffin ini, maka tidak boleh dikatakan karena dia didahului oleh nahi. Atau nakirahnya didahului oleh syarat. Contohnya adalah wa in. Ini adalah syarat, in syartiyah. Ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang dari orang-orang musyrik, salah seorang di sini nakirah, dan ini mencakup siapapun dia, musyriknya siapapun dia, apakah pembesar musyrik, apakah dia anaknya, atau istrinya, atau dari keluarganya, atau siapapun, yang penting musyrik. Apabila minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis umum ini ada berbagai macam, ada 3 macam. Yang pertama ada namanya amun baqin ala umumihi. Umumnya ini baqi, artinya tidak akan berubah selamanya, abadi. Dan ini contoh-contohnya mengenai sifat-sifat Allah. Contohnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa ini umumnya selamanya, dari
dulu sampai nanti sampai kapanpun. Berbeda misalnya ketika ada orang berkuasa, misalnya seorang raja, dia berkuasa paling misalnya seumur hidupnya, misalnya 10 tahun, 20 tahun gitu. Artinya setelah dia mati dia tidak akan berkuasa lagi. Tapi Allah maha berkuasanya selamanya. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-am al-muradu bihi al-khusus. Lafaz umum dalam Al-Quran, tapi yang dimaksud di situ adalah khusus. Penggunaannya adalah memang benar, adalah ayatnya adalah ayat umum, katanya lafaz di situ umum, tapi secara fakta, secara realnya, sesuai dengan tafsirnya itu adalah bukan untuk umum. Contohnya adalah am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu hasad kepada manusia? Nah, di sini nas, kata an-nas ini adalah jamak yang beralif lam. Ya, seharusnya sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwa setiap jamak yang beralif lam itu adalah umum, mencakup siapapun itu. Tapi yang dimaksud an-nas ini khusus, karena sesuai dengan kejadian ayatnya, turun ayatnya, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Memang pengucapannya manusia, tapi yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW. Apakah mereka hasad kepada Nabi? Nah, tapi sengaja diucapkan itu dengan lafaz umum. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia menyindir seseorang. Kita tidak menyebutkan namanya, tapi kita ada orang misalnya. Tapi kita tahu ada orang misalnya masuk ke ruangan kita tanpa izin. Kita tahu orangnya siapa, namanya siapa. Kemudian kita katakan kepada orang umum, kita jelaskan ke orang lain, tadi ada orang masuk ke ruangan saya tanpa izin misalnya. Padahal kita tahu namanya. Nah, artinya kita sebenarnya mengucapkan lafaz orang di situ umum, tapi sebenarnya kita tahu siapa orangnya. Itu namanya khusus. Lafaz umum, tapi yang dimaksud umum di situ adalah, tapi dimaksudkan di situ adalah khusus. Misalnya si Fulan bin Fulan. Kemudian yang ketiga adalah al-amul ladzi dakhalahul khusus. Nah, umum ada lafaz umum kemudian dikhususkan. Nah, umum tapi dikhususkan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran, dan ini ada dua jenis. Ada namanya mukhassas muttasil, ada namanya mukhassas munfasil. Ada mukhassas muttasil, umum tapi dikhususkan. Pengkhususnya itu langsung bersambung, maka namanya mukhassas muttasil. Dia khusus, pengkhususannya langsung bersambung, yaitu dengan istisna. Yang pertama dengan cara istisna. Contohnya adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Kecualinya di sini langsung dia. Artinya tidak terpisah di surat yang lain, tidak terpisah di ayat yang lain, langsung bersambung gitu. Itu kullu syai'in. Ini umum. Kata kul ini kan umum. Semua, segala sesuatu. Halikun, binasa. Kemudian dikecualikan, dikhususkan adalah wajah Allah. Artinya hanya wajah Allah yang tidak binasa. Kemudian dengan al-wasf, sifat. Pengkhususan dengan sifat. Warabaibukumul lati fi hujurikum. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna. Jadi rabaib wa rabaikum. Jadi anak-anak tiri kalian yang perempuan, allati fi hujurikum. Nah, ini adalah sifatnya yang dalam tanggungan kalian. Misalnya seorang nikah dengan janda, punya anak perempuan, dan dia menanggung kehidupan atau biaya hidup atau tinggal bersama
istri dan anak perempuan tersebut. Allati dakhaltum bihinna. Di mana syaratnya adalah ibunya itu sudah, setelah dinikahi tentunya sudah digauli. Maka kasus seperti ini tidak boleh menikahi anak tersebut. Ini adalah sifatnya. Sifatnya. Namun kalau misalnya kasusnya dia menikahi ibunya tapi belum digauli, maka masih ketika diceraikan ibunya, maka secara hukum dia boleh menikahi anaknya tersebut. Itu. Jadi sifatnya adalah yang di bawah tanggungannya, anak yang di bawah tanggungan. Kemudian dengan syarat, dan ini tentunya contoh dengan langsung, sifatnya langsung, pengkhususannya langsung, namanya mukhassas muttasil, pengkhususan yang bersambung. Kemudian ada syarat, pengkhususan dengan menggunakan syarat. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Contohnya adalah, dan orang-orang yang mencari yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum, yang dan budak-budak yang membuat perjanjian dari budak-budak kalian, maka buatlah perjanjian secara tertulis. Jadi budak itu ada macam-macam sebenarnya. Ada namanya budak kin, ada budak mukatab, dan ini kita membahas budak mukatab namanya. Budak mukatab itu adalah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya. Apabila misalnya harga budak itu misalnya 100 juta, maka budak ini mencicil harganya itu dibayar ke tuannya, misalnya sebulan misalnya 10 juta, atau misalnya berapa juta, misal contoh 10 juta dia bayar setiap bulan ke tuannya. Maka setelah sampai jumlahnya 100 juta, maka dia merdeka. Ini namanya budak mukatab. Jadi buat perjanjian secara tertulis, dan dia bayar, nyicil gitu. Jadi ada tulisannya lengkap, sebulan sekali dia bayar 10 juta, dan itu ditulis. Itu namanya budak mukatab. Jadi, dan budak-budak yang ingin membuat perjanjian bayar nyicil gitu agar dia merdeka, maka persilakan gitu. Fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Jika kalian, ini syaratnya, jika budak tersebut itu diketahui adalah budak yang baik, bukan budak yang jahat. Syaratnya juga langsung dia, in. Jadi satu ayat itu langsung. Kemudian yang keempat adalah mukhassas muttasil, jenis keempat adalah al-ghayah namanya. Qatil, contohnya adalah qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, hatta sampai firman Allah, hatta yu'tul jizyah an yadi wa hum saghirun. Jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ayat seterusnya, sampai mereka itu bayar jizyah. Jadi ini adalah pengecualian juga, pengkhususan juga. Jadi selama mereka tidak mau bayar jizyah, maka terus diperangi. Tapi kalau mereka sudah bayar jizyah, maka nggak boleh lagi diperangi. Nah, ini adalah pengkhususan yang langsung, karena dia masih satu ayat. Kemudian yang jenis kelima adalah yadul ba'da minal kulli. Lafadznya umum, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian saja. Contohnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada setiap orang, tentunya orang-orang muslim, wajib hukumnya menunaikan ibadah haji kepada Allah. Man istata'a, tapi ada catatannya, khusus bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Jadi an-nas di sini juga dikecualikan. An-nas, semua orang beriman wajib melakukan haji, melaksanakan ibadah haji,
tapi bagi yang khusus, bagi yang mampu. Jadi pengkhususan juga ada di sini. Man istata'a, artinya kata man istata'a di sini sebagai pengecualian, pengkhususan, dan ini langsung dia satu ayat, tidak terpisah. Kemudian setelah kita bahas tadi ada pengkhususan yang langsung bersambung, misalnya dia satu ayat pengkhususannya, kemudian kita akan membahas mukhassas munfasil. Nah, ada kata umum, lafaz umum dikhususkan tapi pengkhususnya terpisah di ayat yang lain atau berjarak, misalnya terpisah oleh ayat yang lain. Nah, kalau misalnya ayatnya berurutan masih bisa dikategorikan bersambung. Tapi kalau dipisah oleh ayat yang lain maka ini sudah namanya terpisah. Artinya jarak antara ayat yang umum dan ayat pengkhususnya itu di tengah-tengahnya ada ayat yang lain gitu. Tapi kalau misalnya masih bersambung ayatnya, ayat pertama dan ayat kedua misalnya dalam surah Al-Asr wal 'Asri, innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya setiap manusia, al-insan karena di sini adalah mufrad dan beralif lam, maka semua manusia itu dalam keadaan merugi. Kemudian dalam ayat berikutnya dia bersambung, tidak dipisah oleh ayat yang lain gitu. Kecuali illal ladzina amanu dan seterusnya. Ini adalah pengecualian yang langsung, masih kategori langsung meskipun ayatnya beda, tapi berurutan. Tapi kalau ayatnya tidak berurutan maka ini dikatakan ayat mukhassas munfasil, atau pengkhususannya itu dalam hadis misalnya. Contohnya adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi setiap wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing mereka itu sebanyak 100 kali cambuk. Dan ayat ini umum. Setiap siapapun orangnya, yang laki-laki maupun perempuan itu 100 kali cambuk. Siapapun orangnya. Ini umum masih. Tapi dikhususkan dengan ayat yang lain, yaitu ayat surah An-Nisa ayat 25. Sementara ayat umum ini adalah surah An-Nur ayat 2. Jadi bahkan surahnya berbeda. Jadi ayat yang umumnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Cambuklah mereka masing-masing mereka sebanyak 100 kali, dan ini ayatnya terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Sementara ayat pengkhususnya itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 25. Pengkhususnya adalah fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Nah, ini khusus, jadi dikhususkan, dikecualikan bagi budak laki-laki dan budak perempuan. Apabila budak laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan, maka mereka itu dihukum tidak sebanyak orang merdeka. Kalau orang merdeka 100 kali, dan kalau budak itu nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, maka mereka mendapatkan setengah dari hukuman orang-orang yang muhsan. Orang-orang yang muhsan itu adalah orang yang sudah nikah. Jadi mereka itu mendapatkan hukuman setengah dari orang muhsan tadi, orang-orang yang sudah nikah. Jadi kalau misalnya orang merdeka mendapatkan 100 kali cambuk, maka budak itu mendapatkan setengahnya, berarti 50 kali. Padahal ayat yang tadi itu umum, az-zaniyatu waz-zani, siapapun itu. Az-zaniyah perempuan berzina dan laki-laki berzina, siapapun itu, umum masih. Tapi dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa budak itu hukumannya setengah dari orang merdeka. Artinya ketika mereka berzina, maka budak mendapatkan hukuman hanya 50 kali cambuk. Kemudian ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, yaitu ada
takhsis Al-Quran dengan sunnah, tentunya sunnah sahihah. Kemudian takhsis Al-Quran dengan ijma'. Kemudian takhsis itu dengan qiyas. Artinya pengkhususannya itu terkadang ada ayat pengkhususnya itu bukan dalam Al-Quran, bukan ayat dengan ayat, tapi ayat dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Atau pengkhususan ayat dengan ijma' ulama, atau pengkhususan ayat dengan qiyas. Dan ini untuk lebih jelasnya ada di buku-buku usul fiqh. Tentunya sekarang kita membahas usul tafsir dan ulumul Quran, maka kita hanya mencukupkan membahas mengenai umum dan khusus yang ada dalam Al-Quran saja. Adapun untuk lebih detailnya, rincinya lagi itu ada di buku usul fiqh, buku usul fiqh. Kemudian ada kaidah yang umum yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tidak boleh mengamalkan yang umum apabila ada pengkhususnya. Nah, misalnya tadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain. Nah, yaitu fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab, yaitu bagi budak wanita itu mendapatkan setengah dari hukuman orang merdeka, wanita yang merdeka. Nah, selama masih ada pengkhususan ini, maka az-zaniyatu waz-zani ini tidak bisa diberlakukan kepada budak. Misalnya ada budak wanita yang berzina dan kita mengatakan dicambuk 100 kali. Ayatnya apa? Az-zaniyatu waz-zani. Ini umum. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh kita berdalil ini adalah umum. Kenapa? Karena ada pengkhususnya. Jadi selama ada pengkhususnya maka tidak boleh diamalkan. Nah, seperti itu. Tidak boleh diamalkan umumnya. Kemudian idza warada lafdhu 'amin wajib al-'amal bih. Apabila ada lafaz umum, kita wajib mengamalkannya. Hatta yujadu dalilun sarifun yasrifuhu 'anil umum. Sampai ada dalil yang lain itu mengubahnya dari umum kepada khusus. Wala yajuzu tawaqquf 'anil 'amal bihi hatta yujadu takhsis. Dan tidak boleh tawakuf, artinya tidak boleh kita itu misalnya ada dalil umum, kita mengatakan ini mungkin maksudnya khusus, ada pengkhususnya. Nggak boleh seperti itu. Selama tidak ada dalil khusus, maka kita amalkan yang umum tersebut. Oke, itu adalah beberapa poin yang kita bahas mengenai umum dan khusus. Dan sekarang kita akan membahas mengenai mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan mutlak. Mutlak itu adalah ad-dal 'alal mahiyah bila qaidin. Mutlak itu yang menunjukkan sesuatu tanpa ada ikatan apapun. Artinya dia itu tidak terikat dengan sesuatu. Nah, ini mirip dengan am dan khusus. Mutlak mirip dengan umum, muqayyad mirip dengan khusus. Adapun muqayyad ma dalla 'al haqiqati biqaidin. Yang menunjukkan sesuatu kemudian dia terikat. Insyaallah akan ada contohnya dan lebih jelas. Misalnya ar-raqabah al-muqayyadah bil imani fi qouli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Contohnya adalah kata raqabah. Kata raqabah di sini muqayyad. Raqabah mu'minah. Dia terikat dengan ada kata mukmin. Ini adalah ayat mengenai kafarah pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi hukumannya adalah memerdekakan budak yang beriman. Budak harus ada yang berimannya, harus beriman dia. Itu adalah syarat untuk menebus hukuman dari pembunuhan tidak sengaja, yaitu memerdekakan budak
yang beriman. Ini adalah muqayyad. Sementara mutlak itu tidak ada kata beriman, itu seperti dalam surah Al-Mujadilah tidak ada kata berimannya, itu hukuman atau kafarah dari dihar. Ketika seorang mendihar istrinya mengatakan kamu mirip dengan ibuku, mengatakan kamu mirip dengan ibuku pada istrinya, maka dia dihukum untuk memerdekakan budak. Tapi tidak ada kata mukminahnya di situ. Dan itu adalah mengenai contoh dari mutlak dan muqayyad. Mutlak itu tanpa ada sifat setelahnya, tapi kalau muqayyad ada, dia terikat dengan sifat tertentu. Kemudian ini namanya adalah hamlul mutlak al muqayyad. Hamlul mutlak al muqayyad dalam membawa atau menjadikan mutlak itu seperti muqayyad, sama seperti muqayyad. Contoh adalah pada kafarah atau hukuman membunuh dengan tidak sengaja, itu adalah hukumannya memerdekakan budak yang beriman. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala idza wajabat kafarat ad-dihar 'ala ar-rajuli wa huwa wajidun li raqabatin aw thamaniha lam yajuzhu fiha illa tahriru raqabatin mu'minah. Maka menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang mendihar istrinya, maka tebusannya adalah, hukumannya adalah dia wajib memerdekakan budak yang beriman. Meskipun dia mendapatkan budak yang kafir misalnya, tapi hukumannya akan hilang, gugur apabila dia memerdekakan hanya budak yang beriman. Bukan artinya kalau seandainya dia memerdekakan budak yang kafir, maka tidak cukup gitu. Artinya dia masih dalam tuntutan untuk memerdekakan budak yang benar-benar beriman tadi. Jadi misalnya ada seorang mendihar istrinya mengatakan kamu mirip ibuku, maka orang ini dihukum untuk memerdekakan budak. Meskipun tidak ada dalam ayatnya kata mukminah, tapi ini disamakan dengan hukuman orang yang membunuh dengan tidak sengaja, yaitu hukumannya adalah memerdekakan budak yang beriman. Maka orang yang mendihar juga wajib memerdekakan budak yang beriman. Kalau dia hanya memerdekakan budak yang tidak beriman, maka tidak cukup, artinya tetap wajib. Artinya kewajibannya tidak gugur, tidak terhapus gitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian ada al-qa'idah yang umum dalam masalah ini adalah tidak boleh la yajuzul amal bil mutlaq idza warada ma yuqayyiduhu bidalilin sarihin au ijtihadin musibin. Tidak boleh mengamalkan satu dalil yang mutlak apabila ada yang mentakhidnya, ada yang muqayyadnya dengan dalil yang jelas atau dengan ijtihad yang benar. Seperti tadi, tidak boleh mengamalkan, misalnya tidak boleh memerdekakan budak kafir untuk menebus kesalahan dihar tadi. Kenapa? Karena ada dalil yang sharih, dan ijtihad dari salah seorang ulama yang benar. Ijtihad yang benar dari salah seorang ulama, yaitu Imam Syafi'i. Meskipun terjadi di sini ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah dia mengatakan mutlak itu ya dibiarkan mutlak gitu. Dibiarkan mutlak. Nggak boleh diikat dengan iman seperti pada kafarah al-qatl, pada kafarah pembunuhan. Kalau Imam Syafi'i dia wajib
ditakkid, diikat. Nah, ini adalah memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi lagi-lagi ya kaidahnya tadi ada dalil yang jelas, ada dalil yang jelas. Kemudian kaidah berikutnya adalah idza warada lafdzul mutlaq yajibul amal bih. Apabila ada lafaz mutlak, maka wajib mengamalkannya. Hatta yarida ma yasrifu hadzal itlaq ila al-taqyid. Sampai ada dalil yang lain yang menjelaskan mutlak tersebut ada muqayyadnya. Jadi selama ada dalil mutlak, maka itu wajib diamalkan tanpa terikat apapun. Tapi kalau sudah didapati ada muqayyadnya, maka wajib diikuti sesuai dengan muqayyadnya. Kemudian pembahasan terakhir kita yaitu mengenai ma'rifatul mantuq wal mafhum. Mengenali apa yang dimaksud dengan mantuk dan mafhum. Definisi mantuk adalah ma dalla alaihi lafdhu fi mahalli nutqi. Yaitu mantuk adalah secara lafaz yang menunjukkan ketika diucapkan. Yaitu mantuk ini adalah maksudnya adalah sesuai ucapannya. Maksudnya adalah sesuai dengan ucapannya atau sesuai dengan lafadznya. Dan ini ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah dinamakan nas. Dan ini ma yufidu ma'nan sarihan la yahtamilu ghairuh. La yahtamilu ghairah. Contohnya adalah fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Jadi mantuk ini yaitu dalil yang sesuai dengan lafadznya. Artinya dalil yang berdasarkan lafadznya. Yang pertama jenis, dan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang dinamakan nas. Nas ini adalah satu dalil yang tidak memiliki kemungkinan bermakna yang lain. Artinya maknanya sesuai dengan teksnya, yang tidak bisa ditakwilkan atau ditafsirkan. Jadi makna sesuai teksnya. Contohnya adalah bagi orang haji yang tidak mendapatkan hadi atau sembelihan ketika dia haji dan pada haji tamattu, maka fasiyamu thalathati ayyam. Apabila seorang haji menunaikan ibadah haji yang jenisnya adalah tamattu dan dia tidak mendapatkan hadi itu adalah hewan kambing untuk disembelih, dan dia tidak mendapatkan itu, maka dia berpuasa selama 3 hari ketika dia masa haji, dan 7 hari ketika dia sudah pulang ke daerahnya. Dan itu adalah 10 yang sempurna. Dan ini tidak boleh ditafsirkan dengan misalnya, maksud yang 3 ini adalah 3 kalau dia mampu, atau 3 misalnya di sini yang dimaksud dengan 3 di sini adalah 3 hari kemudian misalnya 7-nya itu adalah sunnah gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi nas ini adalah sesuai dengan teksnya. Nah, dan ini adalah tentunya berdasarkan kesimpulan dari para ulama. Kenapa dikatakan nas? Jadi yang tidak bisa ditakwilkan dengan yang lain atau tidak bisa ditafsirkan dengan di luar teksnya. Misalnya tadi fasiyamu thalathati ayyam. Artinya tidak bisa ditafsirkan atau disimpulkan. Misalnya yang dimaksud 3 di sini adalah 3 hari tapi setengah-setengah, ya nggak bisa seperti itu. Jadi sesuai teksnya 3 hari ya 3 hari. 3 hari di haji dan 7 ketika kembali, ketika pulang ke daerahnya. Nah, jadi tidak bisa diubah maksudnya, yaitu misalnya 3 hari boleh kok selamanya di Mekah, semuanya di Mekah. 10 harinya boleh kok semuanya di Mekah.
Jadi 3 dan 7 hari digabung jadi 10 hari di Mekah semuanya, selama puasanya di Mekah semuanya. Nah, dan ini tidak boleh seperti itu. Tapi karena apa? Jelas sekali, teksnya sangat jelas, ayatnya sangat jelas, dan ini dinamakan An-Nas. Kemudian ada namanya Al-Zahir. Zahir ini yang dimaksud dengan zahir ini adalah yang memiliki dua kemungkinan. Nah, dia memiliki dua makna yang sama kemungkinannya. Dia memiliki dua makna yang berbeda, tapi salah satu makna itu lebih kuat daripada makna yang kedua misalnya. Ini namanya al-zahir. Contohnya adalah famanitturra ghaira baghin wala 'alin fala isma 'alaihi. Al-baghyu, bagi siapa yang darurat, dalam kondisi darurat, misalnya lapar, kalau nggak makan dia mati, dan dia tidak baghin. Nah, baghin di sini maksudnya adalah, baghin ini boleh diartikan adalah jahil dan boleh diartikan zalim. Namun makna yang paling kuat dalam ayat ini adalah al-zalim. Nah, ini adalah makna yang paling kuat. Kenapa? Kalau seandainya dipaksakan makna baghin di sini adalah jahil, maka tidak cocok. Kenapa? Kalau misalnya ada seorang kelaparan, pamanitur, siapa yang kelaparan atau dalam kondisi darurat, kalau dia nggak makan, misalnya bangkai, maka dia mati. Ghaira baghin, dan dia tidak baghin. Nah, ini syaratnya, dan dia tidak baghin. Kalau seandainya kita artikan baghin dan dia tidak jahil, kita artikan baghin dengan jahil dan dia tidak jahil, ya sebenarnya tidak masalah gitu. Kenapa? Karena orang jahil itu diberikan udzur. Artinya dan dia tidak jahil. Maka orang jahil itu nggak masalah kalau misalnya dia makan bangkai seenaknya gitu, terserah dia. Tapi karena dia nggak tahu hukumnya gitu. Tapi kalau kita artikan zalim, berlebihan di sini, siapa yang terdesak atau darurat, misalnya kalau dia nggak makan bangkai, misalnya dia akan mati. Dan dia tidak berlebihan, tidak zalim dalam makan bangkai itu. Artinya dia hanya makan secukupnya. Nah, ini yang lebih tepat di sini. Artinya kalau misalnya dia sudah cukup untuk hidup, hanya memakan bangkai sedikit, maka itu sudah cukup. Sisanya dia jadi haram lagi. Karena hukum memakan bangkai adalah haram. Tapi kalau kita artikan tadi, dia tidak jahil, maka tidak cocok. Tidak cocok. Kemudian ada yang ketiga namanya al-mu'awwal. Mantuk itu adalah mu'awwal. Yaitu hamdul lafzi 'alal ma'nal marjuh. Yaitu mentakwilkan satu lafaz itu dengan makna yang marjuh, makna yang tidak kuat. Kenapa? Karena dengan beberapa pertimbangan. Contohnya begini. Dalam ayatnya contohnya adalah waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Rendahkanlah kepada kedua orang tua itu janahad dzulli, sayap kehinaan dari kasih, sebagai bentuk kasih sayang. Rendahkanlah sayap kepada kedua orang tua. Kalau seandainya kita maknai sayap di sini adalah dengan sesungguhnya sayap beneran, maka tidak cocok. Rendahkanlah sayap. Kan karena manusia tidak punya sayap. Maka perlu ditakwil dia, perlu ditakwil. Yang dimaksud sayap di sini adalah akhlak dan kesantunan dan kesopanan. Jadi rendahkanlah sif akhlakmu, kesantunanmu gitu. Jadi yang dimaksud dengan sayap di sini adalah sifat ke husnul khuluqnya, akhlak yang mulianya direndahkan gitu, ditunjukkan. Jadi bukan sayap sebenarnya, karena manusia tidak punya sayap. Kemudian ada namanya mafhum, setelah ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Adapun mafhum ini adalah lafadz ma dalla alaihi lafdhu la fi mahalli nutqi, yaitu sesuatu yang lafadz yang menunjukkan bukan ketika diucapkan. Artinya
makna dari lafadz itu bukan sesuai ucapan, bukan sesuai lafadznya. Artinya di luar teksnya atau di luar ucapannya. Dan ini terbagi dua. Ada namanya mafhumul muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah, sesuai, pemahaman yang sesuai. Fa in kana al-mafhumu aula minal mantuqi sumya fahwal khitab. Apabila pemahaman dari ditinjau dari pemahaman dari teksnya misalnya itu lebih utama daripada teksnya sendiri, maka ini dinamakan namanya fahwal khitab. Contohnya adalah fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada kedua orang tua itu uff, ah. Nah, ini mengatakan ini tidak boleh, jangan. Nah, artinya apa? Memukul, mencaci, mengejek, apalagi menendang. Ini lebih parah lagi daripada mengatakan ah. Ini namanya mafhum muwafaqah, dan ini lebih parah. Maka lebih aula daripada teksnya tadi. Fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan ah, jangan mengatakan ini adalah teksnya. Sementara memukul itu lebih parah. Nah, ini namanya lebih parah. Artinya inilah dinamakan fahwal khitab. Kalau misalnya sama, teksnya sama dengan pemahamannya, maka dinamakan lahnul khitab. Nah, contohnya adalah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini secara zalim. Itu tidak boleh. Nah, maka memakan itu kan menghabiskan harta anak yatim. Itu sama dengan membakar harta anak yatim, sama. Ya, artinya membakar harta anak yatim sama hukumannya, setara. Nah, ini namanya karena sama dengan mafhumnya dan mantuknya dan teksnya, maka itu dinamakan lahnul khitab. Kemudian ada namanya yang terakhir adalah mafhumul mukhalafah, memahami yang sebaliknya. Kalau tadi sesuai, bahkan lebih parah atau yang sama dari teksnya, tapi kalau sekarang berbeda dengan teksnya. Namanya mafhum al-mukhalafah, dan ini ada jenis-jenisnya. Itu mafhum sifah, ditinjau dari sifatnya. Contohnya adalah in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu berita, maka mintalah penjelasan. Mafhumnya, lawan dari teks ini adalah pemahaman yang terbalik dari teks ini adalah bahwa berita dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya itu adalah wajib menerimanya. Wajib menerimanya, artinya tidak boleh menolaknya. Kalau orang fasik aja kita perlu menerimanya, setelah tentunya dengan syarat sudah meminta penjelasan, keterangan, klarifikasi, maka kita wajib menerimanya. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya, kalau misalnya yang terpercaya yang bawa berita, maka wajib menerima berita tersebut. Kemudian hal, mafhum hal, yaitu memahami dari halnya. Contoh adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Mafhum terbaliknya apa? Kalau tidak i'tikaf artinya boleh, berarti boleh. Jadi yang dilarang adalah ketika i'tikaf. Tapi kalau nggak i'tikaf di rumah, ya boleh. Kemudian mafhum dzaraf. Dzaraf ini adalah contohnya adalah al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu memiliki waktu-waktu yang jelas. Waktu-waktu yang jelas, yaitu haji itu boleh dilakukan apabila bulan Syawal, sudah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya apa? Di luar bulan ini maka tidak boleh memulai haji, seperti itu. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Tidak sah ihram di luar bulan haji. Kemudian mafhum adat, yaitu memahami jumlah. Fajliduhum 80 jaldah. Maka, dan ini adalah
pemahaman jumlah ini tegas sekali karena nggak bisa ditakwilkan. Artinya mafhumnya tidak boleh kurang atau lebih. Ketika ada orang yang berzina, ketika ada orang mencuri, maka dihukum sebanyak 80 kali cambuk. Artinya mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, tidak boleh hukumnya kurang atau lebih, harus pas 80 kali cambuk. Kemudian mafhum syarat. Mafhum syarat ini contohnya adalah wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Ini syaratnya, hatta yad'na hamlahun. Apabila istri-istri, mantan istri kalian adalah wanita-wanita yang hamil, maka wajib kalian berinfak, artinya memberi nafkah kepada mereka sampai dia melahirkan, sampai wanita-wanita yang hamil itu melahirkan. Artinya ketika seseorang menceraikan istrinya dan istrinya dalam keadaan hamil, dan tentunya sudah jadi mantan istri, maka mantan istrinya itu wajib dinafkahi selama dia hamil. Nah, mafhumnya apa? Kalau dia tidak hamil, artinya sudah tidak boleh lagi, sudah tidak wajib lagi berinfak, memberi nafkah. Misalnya setelah melahirkan, maka tidak wajib lagi memberi nafkah untuk mantan istrinya tersebut. Atau misalnya dari awal cerai dia tidak hamil sama sekali, maka tidak wajib hukumnya menafkahi mantan istri. Kemudian mafhum ghayah. Contohnya adalah fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak boleh hukumnya menikahi mantan istri sampai mantan istri itu nikah dengan orang lain. Pemahamannya adalah, pemahaman terbaliknya adalah apabila dia sudah nikah, mantan istri sudah nikah dengan orang lain, kemudian cerai, maka boleh, tentunya dengan syarat sudah cerai, kemudian masa iddahnya sudah habis, maka boleh untuk dinikahi lagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mafhum hasar, namanya terbatas, membatasi. Contohnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, innama ilahukum Allah. Ini adalah pembatasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini adalah terbatas, hanya satu. Artinya tidak, hanya itu tidak bertambah, tidak bakal bertambah dari 1 sampai 2. Innama ilahukum Allah. Sungguhnya Tuhan kalian hanya Allah, hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan ini adalah mafhum hasar namanya. Jadi artinya hanya di sini tidak mungkin ada hanya 2 kali. Tuhan kalian hanya Allah. Artinya ini sudah terbatas, hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Tidak ada kecuali yang lain. Misalnya hanya Allah dan ini enggak. Tuhan kalian hanya Allah. Enggak ada dan-dannya lagi. Oke. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah.
dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda